Di antara cara mengenal Allah adalah dengan mempelajari makhluk-makhluk ciptaan Allah Rabbul Alamin. Itulah makanya segala sesuatu, perkataan para ulama yang mengatakan segala sesuatu diciptakan dalam rangka untuk menegakkan la ilaha illallah, itu mana. Dan semua ibadah yang diperintahkan kepada kita pun dalam rangka menegakkan la ilaha illallah. Diperintahkan salat, diperintahkan kita saum, diperintahkan kita zakat, diperintahkan kita haji, semuanya dalam rangka menegakkan la ilaha illallah. Termasuk nuntut ilmu, agar supaya kita tahu bagaimana cara menunaikan apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka orang sibuk mempelajari nama-nama sifat-sifat Allah, itu berarti dia sibuk menuju kepada tujuan dia diciptakan, yaitu ibadah. Jadi yang dimaksud ilmu di sini adalah yang pertama adalah al-ilmu bil ma'bud, ilmu terhadap siapa yang disembah. Yang kedua al-ilmu bil ibadah, ilmu tentang tata cara gimana menyembah. Jadi yang pertama adalah al-ilmu bil ma'bud. Kita punya ilmu tentang siapa Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi. Yang kedua al-ilmu bil ibadah, gimana cara ibadahnya. Jadi yang pertama itu ilmu tentang Allah, al-ma'budnya dulu, baru kemudian ilmu tentang kaifiyat al-ibadah. Oleh karena itu ilmu tentang kaifiyat ibadah itu datangnya belakangan. Setelah kurang lebih Rasulullah SAW 10 tahun berdakwah di Makkah, menurut sebagian para ulama yang mengatakan Isra Mi'raj itu tahun 10, ada yang mengatakan tahun 11 kenabian, ada yang mengatakan tahun 12 kenabian, ada yang mengatakan tahun 13 kenabian. Baru kemudian ada perintah untuk menunaikan salat fardu, dan baru kemudian diajarkan apa? Tata caranya, kaifiyatnya. Lah, berarti yang sebelum itu adalah al-ilmu bil ma'bud, ilmu terkait siapa yang disembah. Bahwa hanya Allah yang diibadahi, tidak boleh disekutukan dengan selain Allah. Itu dulu dikuatkan, kurang lebih 10 tahun ini dikuatkan dakwahnya oleh Nabi SAW. Baru kemudian secara bertahap, berangsur-angsur, al-ilmu bil ibadah, ilmu tentang gimana cara ibadahnya. Ini yang diistilahkan oleh sebagian orang syariat. Lebih sempit lagi yang diistilahkan dengan fikih. 10 tahun akidah, tauhid, iman. Lama. Jadi ilmu bil ma'bud, mengenal siapa yang kita sembah, itu jauh lebih lama penanamannya. Makanya perlu diulang-ulang terus. Mungkin sebagian kita kalau fikih udah nangkap, diulang sekali 2 kali nangkap, udah paham. Tapi bab tauhid, bab iman, bab akidah, apalagi al-asma was sifat, itu udah diulang-ulang masih aja belum dapat. Karena memang ini butuh waktu yang lama, proses panjang. Bukan berarti setelah fase pensyariatan salat, saum, ya, sebagiannya lagi malah salat, zakat dulu, baru kemudian saum, baru kemudian haji, urutan syariatan ya. Bukan berarti ketika tentang kaifiyat tata cara ibadah sudah diturunkan wahyunya lalu diberitahukan kepada umat, yang terkait dengan masalah pemantapan akidah, tauhid, iman terus jalan juga nggak? Terus jalan juga nggak? Terus jalan juga, kan, lantas berhenti. Maka kadang sebagian kita tuh ngerasa jenuh, tauhid lagi, bosan, ada hal yang gak paham. Menariknya, kalau ilmu at-tauhid, ilmu terkait dengan nama Allah, sifat Allah, itu semakin paham, itu makin enak didengerin, semakin nikmat untuk dikaji. Karena itu yang pemahaman itu bukan hanya sekedar dia pernah dengar, dia pernah tahu. Ya, makanya itu diulang terus ya. Maka hendaknya kita jangan sampai lalai dari hal yang sangat penting ini.